Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadha wa Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mapamulang maili ngapatu kipai Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali hidupkan kita tadi. Mungkin ketika kita bangun tahajud ataukah ketika kita bangun untuk siapkan kita punya perbekalan penjualan. Ada yang mengambil air wudhu, lanjutkan zikirnya dan seterusnya. Dari saat itu kita merasakan nikmatnya Allah bagi yang menyadari. Sampai saat ini begitu banyak nikmat dari Allah yang mungkin kita tidak sadari. Sehingga nanti kita baru sadar ketika ada rasa sakit, ada rasa kurang yang terjadi dalam diri kita, baru kita sadar, ternyata selama ini saya enak. Allah cabut kenikmatan gigi saya sehingga sakit. Allah cabut kenikmatan hati saya tenang beribadah. Allah cabut kenikmatan ketika saya bisa bermuamalah dengan baik sesama manusia. Dan saat ini kita berada dalam kenikmatan besar dari Allah. Kenapa? Karena kita hadir untuk beribadah, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermaksiat. Apalagi di hari yang penuh berkah, berkumpul kita untuk ibadah adalah keberkahan. Hari Jumat adalah hari yang penuh berkah, dan ketika kita beribadah kepada Allah, kita jelas mendapatkan keberkahan darinya. 3 keberkahan ini kita dapatkan, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk mewujudkan syukur kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anda sumpah kurang yang ki ayat surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Anjudikan haji ya. Asyhurun ma'lumat. Sudah terkenal itu bulan-bulannya, viral itu sejak dulu. Mulai Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Disitulah orang akan berangkat berbondong-bondong menuju ke tanah suci untuk berhaji. Bagi yang mampu, ada juga kasihan yang mau sekali berangkat tapi tidak memiliki kemampuan. Apakah karena fisiknya sudah lemah, ataukah karena kondisi keuangan ekonomi yang melemah? Jadi suatu ketika dalam Sahih Bukhari 843 diabadikan bahwasanya ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang delegasi orang-orang miskin, orang-orang fakir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu, dhahaba ahlud dusur. Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya, sahabat kami, teman kami, hebana, purena, mereka ini banyak uangnya. Mereka dapatkan kenikmatan yang lebih daripada kita. Kata kodongan itu, kasih asik. Tenani apa-apa anta. Angapa mengatakan kodongan? Kenapa kita ini ya Rasulullah? Mereka itu yusalluna kama nusalli, sambayang tonji ketika sambayang tonjaki, wa yasumuna kama nasum, puasa tonji ketika puasa tonjaki,
Tapi kami ini dikalahkan. Kenapa? Mereka punya harta. Yahajjuna, mereka berhaji. Wa ya'tamiruna, dan mereka berumrah. Yujahiduna, dan mereka itu berjihad. Wa yatasaddaquna bi amwali, dan mereka bersedekah, berzakat dengan harta mereka. Sedangkan kita, kalau tidak bisa melakukan itu karena tidak ada duit. Bagaimana Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, maukah kamu ku kasih tahu, kamu dapatkan pahala haji yang hebat, pahala umrah yang hebat, kalau kamu amalkan ini. Selama orang kaya itu tidak mengamalkannya juga. Apa itu? Setiap selesai sembahyang, bacalah junaikan tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kita belum ada kemampuan. Bahkan mungkin kita sudah punya uang banyak, tapi daftar tunggunya luar biasa. Tapi kita sudah mendapatkan yang namanya pundi-pundi amal ibadah haji. Ketika nanti tiba masanya kita berangkat haji, alhamdulillah, suku ibadah tak nak terima puangnya, dapatlah kita gelar haji mabrur. Tapi sayang sekali banyak di antara saudara kita yang tidak pahami ini. Selesai bersalam imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka dia lewatkan amalan hadis Nabi ini, Sahih Bukhari 843, langsung tetong, langsung berdiri, tidak mau berdoa bersama, tidak mau bertasbih bersama. Hanya seperti itu. Kenapa? Karena kurangnya pemahaman dan tajamnya doktrin yang dapatkan dari guru-guru mereka. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun-rukun ibadah haji dan umrah itu ada rahasia yang tersirat. Yang pertama, ihram. Di situ hanya memakai 2 helai kain, menandakan bahwa kita lahir di muka bumi ini memang tidak membawa apa-apa. Ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dibalut dengan 2 kain bagi laki-laki. Apa yang kita mau andalkan? Pakaian kita ketika di tanah air, apa yang dipakai ngasing, lengkap dengan baritnya, pangkana ngasing, berbintang dan seterusnya, berbaluk dan seterusnya. Banyak kita punya pangkat, ada sebagai jenderal, ada sebagai panglima, ada sebagai punggawa, ada sebagai ketua. Semuanya punya pangkat. Akan tetapi ketika sudah berihram, haram semua pangkat itu. Dilegak mana pangkat? Menjadi satu pangkat, yaitu sebagai atah risisina Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba, dan ternyata kita hadir di Jumat ini belajar untuk senantiasa mengingat diri, menyadari diri kita ini adalah atah najib wangi. Jangan sampai kita sebelum masuk di masjid kita begitu merendahkan orang lain. Ya, karena Tommy Kalenta paling rata. Paling rata kita paling di atas, sehingga kita selalu menganggap rendah orang lain, menganggap remeh orang lain, dan kita biasa menunda-nunda membayar utang. Dan kadang kita menunda untuk memberikan dan seterusnya. Kenapa? Menganggap orang itu gampang dan seterusnya. Padahal orang itu sangat membutuhkan. Jumat inilah yang membuat kita sadar kalau kita ini hamba. Yang kedua, ada lagi rukun itu yang namanya tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Bukan main 7 kali, bukan 1 kali putaran. Memang singkat waktunya, tapi 7 kali. Maknanya apa? Kita mengitari Ka'bah itu, kita melihat itu jejak-jejak di bawah itu, dan melihat Ka'bah. Ya Allah, ini yang pernah lewati orang tuaku ketika berhaji. Inilah yang pernah lewati guru-guruku, guru kita misalkan di Makassar ini. Allah yarhamu Nasirus Sunnah, ada gerunta Kiai Haji Muhammad Nur. Ya masih ada lagi teman-teman yang lain. Itu kita lihat, ya Allah ini melewati gerunta ini. Ya Allah ini yang dilewati oleh para sahabat, oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para anbiya dan rasul. Sehingga ketika kita memahami itu terreki madani wa matata. Dan kedua, rahasianya ketika kita melewati itu seakan-akan kita berlawanan arah jarum jam, seakan-akan kita memutar waktu. Bukan kita mau kembali ke masa lalu, akan tetap kita memutar waktu. Mungkin di antara yang tawaf itu kita berusia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, dan seterusnya.
Siapapun kita, pasti di masa-masa muda kita ada kesalahan dosa yang kita lakukan. Di situ Tommy kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, puak, saya nanti usia 30 tahun baru sembahyang. Ya Allah, saya nanti usia 35 tahun baru bagus puasaku. Ya Allah, saya nanti usia 40 tahun baru saya berkurban. Malu rasanya saya, ya Allah, ada pengemis, ada pemulung sampah bisa berkurban 1 ekor sapi, sedangkan saya bergabung saja untuk 1 sapi 7 orang susah. Ya sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia tawaf. Bahkan di dalam surah Al-Kautsar itu disebutkan oleh Syekh Al-Marraghi dalam tafsir Al-Marraghi bahwasanya nikmat yang besar Al-Kautsar dari kata fau'alah, dari katsirun, jadi Kautsar, paling banyak nikmatnya Allah. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah hewan kurban. Sekarang ini panitia masjid kita Jannatul Firdaus otomatis sudah menyebutkan sudah ada 7 kelompok lebih. Kesempatan tak di sini. Untuk apa? Untuk mengikis yang namanya kikir dalam diri kita, sifat kikir, dan juga mensyiarkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rahasia daripada rukun haji itu adalah sa'i, safa, marwah. Safa artinya murni, jernih, jujur. Marwah artinya mulia. Kita di sini banyak pedagang. Apapun profesi kita, apakah kita pembantu, karyawan, bos, kalau kita jalani rute kehidupan itu dengan murni, jujur, tidak ada ceko-ceko, tidak ada penipuan, semuanya kejujuran, keikhlasan, maka kita akan sampai kepada marwah yang namanya kemuliaan. Pasti mulia biar kita dilahirkan sebagai anak pemulung payabu-yabu, anak lambeca, tapi kalau kita lakukan secara murni jujur, pasti anak kita akan berhasil jadi hafiz Al-Quran, jadi orang yang kaya di masa depan. Banyak begitu terjadi. Di antara contohnya adalah mantan menteri pertanian kita yang pernah bercerita sendiri di hadapan kami bahwa dia tahu kasih asih tapi bisa berhasil. Kenapa? Karena dia jujur, bersih dalam bersikap, dalam bekerja. Kemudian yang keempat, ada yang namanya berwukuf, artinya berhenti. Selama ini kan kita mengaku kianungkuan nih, nakipaatan nih, saya yang punya ini. Tapi ketika kita berhaji, mungkin di sini sudah ada yang haji, akan merasakan kembali. Sekarang akan kita dibangkitkan di padang mahsyar. Kita lihat semua orang sekeliling kita semua pakaian putih. Kita melihat ke arah langit, tidak ada atap yang melindungi. Bagaimana ketika itu di padang mahsyar? Matahari sejengkal, panasnya lah dahsyat, lebih panas daripada ketika kita berada di sana. Jamaah sekalian, yang sudah haji akan kembali mengingat masa-masa itu. Betapa dahsyatnya panas di sana, tapi kita mengaku, ya Allah, berhenti mengaku, bukan punya tanahku itu, bukan hartaku itu, semua ya Allah akan kuberikan kepadamu ya Allah dengan ikhlasku. Kusumbang ke dalam masjid Jannatul Firdaus, akan berkurban saya ketika hari Idul Adha, dan seterusnya. Jamaah sekalian sama rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya tahallul. Ketika kita sudah melewati semua itu, maka kita akan melaksanakan yang namanya tahallul, menghalalkan semuanya. Dan artinya ketika kita nanti di akhirat bertemu dengan pengadilan Allah, kita akan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diharamkan ketika di dunia hidup kita. Halalkan Allah. Kenapa? Karena kita berhasil menjadi orang yang mabrur, orang yang berhaji. Jamaah sekalian sama rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa implementasikan ini rahasia rukun ibadah haji, sehingga kita haji sebelum berhaji, dan ketika kita berangkat haji betul-betul kita mendapatkan yang namanya haji yang mabrur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bi fihi ayatil dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun hadirun ittaqullaha wa dhuru fahisha ma dhahara minhu wa ma batan, wa hafizu ala salawati hadurul jumu'ati wal jama'ah, wa alamu anna Allah ma'akum bi amrin bala fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi. Fa qala ta'ala yanzal qa'ilun kalima
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum warhamil amwat innaka antas sami'ul qadim mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.